Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 11 ayat 33. Yesus bersabda, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika berada di Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya berjalan di halaman Bait Allah. Datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudara terkasih, tujuan utama manusia di dunia ini adalah untuk berkuasa. Kekuasaan politik adalah yang paling mudah dipahami banyak orang. Itulah sebabnya orang berebut menjadi penguasa pemerintahan, antara lain melalui pemilihan umum. Kekuasaan duniawi ini mengakibatkan seseorang memiliki kekuasaan atas orang banyak, menumpuk uang dan harta benda
mengatur masyarakat melalui hukum. Betapa menyenangkannya jika memiliki kekuasaan tersebut. Walaupun untuk memiliki kekuasaan tersebut harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi karena menggiurkannya kekuasaan itu, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Etika, hukum, nilai-nilai universal diabaikan. Orang bisa membenci temannya, meninggalkan saudaranya, memfitnah orang lain, mengambil harta orang lain demi mendapatkan kekuasaan itu. Cara-cara ini sudah berlangsung sejak zaman purba hingga zaman digital saat ini. Untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan seseorang pemimpin bisa menggunakan kekerasan hingga perang nuklir. Jika hendak ikut berkuasa, kita harus setia dan memuja orang yang saat ini berkuasa. Namun, kekuasaan itu tidak abadi. Saudara-saudara terkasih, orang Farisi, ahli kitab, imam-imam, dan tetua bangsa Israel terusik kekuasaannya oleh Yesus yang melakukan banyak tindakan hebat yang tidak bisa mereka lakukan. Banyak orang Yahudi terkesima dan kemudian mengikuti perjalanan Yesus setelah mereka menyaksikan sendiri Yesus membukakan mata orang buta, menguatkan kaki orang lumpuh, mengusir setan, bahkan menyembuhkan orang mati. Sungguh-sungguh mujizat yang mencengangkan orang Yahudi. Bahkan juga untuk kita yang hidup 2000 tahun kemudian. Berbagai mujizat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah Yesus merebut kekuasaan atas orang Yahudi dari tangan pemimpin agama Yahudi. Iri hati, was-was, marah, benci atas popularitas Yesus ini. Jika selama ini para pemimpin agama sangat berkuasa atas kehidupan orang Yahudi, kini hal itu tergeser oleh Yesus. Aturan hukuman Yahudi yang dibuat oleh Musa dijaga para pemimpin agama dan ditaati masyarakat Yahudi, tergeser oleh mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Walaupun kehadiran Yesus tidak bertujuan untuk menguasai orang Yahudi, tetapi apa yang dilakukan Yesus menjadi ancaman bagi kekuasaan para pemimpin agama Yahudi. Saudara-saudara terkasih, kehadiran Yesus di dunia ini 2000 tahun lampau ternyata terus-menerus dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan duniawi. Sejarah kekristenan mencatat bahwa orang-orang Kristen ditangkap dan dimasukkan ke kandang singa pada zaman Romawi kuno. Para misionaris menjadi martir di Asia, Amerika Latin, Afrika. Pendirian gereja dihambat di banyak tempat, bahkan beberapa gereja dan umat yang hendak beribadat menjadi korban bom. Yesus dan ajarannya terus dianggap sebagai ancaman bagi sekelompok masyarakat yang menginginkan kekuasaan duniawi. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita menganggap Yesus dan ajarannya menjadi ancaman untuk mendapatkan kekuasaan? Di beberapa negara, umat Katolik sering dihalangi untuk memiliki kekuasaan politis. Karena itulah, beberapa orang memilih menanggalkan status kekatolikannya. Bahkan seringkali mereka meninggalkan iman Katoliknya. Seseorang bisa pula dengan mudah meninggalkan iman Katoliknya untuk mempertahankan hubungan dengan lawan jenis yang tidak beriman Katolik. Menjadi murid Yesus
dan menerapkan ajarannya dalam hidup sehari-hari sungguh tidak mudah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah Yesus dan ajarannya kita terima sebagai ancaman? Apakah kita turut menghambat tersebarnya ajaran Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, menjadi murid-Mu sungguh tidak mudah. Ada berbagai rintangan yang seringkali hingga mempertaruhkan nyawa kami. Namun Tuhan sendiri telah memikul salibnya. Sudah semestinya kami pun memikul salib kami di dunia ini dan menyatukannya dengan salib Yesus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.